Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Sudah masuk audionya? Assalamualaikum. Apakah ibu kita Umi Kalsum udah bergabung? Waalaikumsalam, saya sudah bergabung. Ada di dalam Zoom. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Ya. mungkin bisa kita mulai untuk acara diskusi kita pada malam hari ini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya untuk diskusi kita pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2020, bersama Forum Diskusi Jambi, dan saya, Taufik Alim Pranata, sebagai moderator, akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Yang terhormat pemateri kita yang luar biasa bersama Dr. Zulharman, ya. Selamat malam, Abangda. Dan kemudian yang terhormat Dr. Umi Kalsum, SKM MKM. Selamat malam, Bu. Terima kasih kepada pemateri. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Mas Moderator, Pak Zulharman, dan seluruh peserta yang saat ini ada. Ya, selamat malam. Terima kasih. Diskusi kita pada malam hari ini dengan tema COVID-19, potensi dan solusi. Dalam rangka untuk diskusi kita malam hari ini, kepada para pemateri diberi waktu untuk memaparkan sedikit, memantik diskusi kita pada malam hari ini dengan tema terkait COVID-19, potensi dan solusi. Untuk yang pertama, kami mohon dengan segala hormat kepada Abangda kami yang terhormat Dr.
Dr. Zul Harman. Untuk kami persilakan. Terima kasih, Bang. Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi. Apa kabar, Bu? Salam kenal, Bu. Kenal Pak Dokter? Ya, Baik, alhamdulillah. Iya. sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk berjuang. Amin. Pandemi ini. Yang saya hormati juga Adinda moderator serta rekan-rekan yang pada diskusi kita pada malam hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, berdiskusi, mencari informasi serta menerangkan pikiran dan pola pikir kita guna untuk mencari solusi-solusi serta mencari inovasi-inovasi terbaru. Mudah-mudahan hasil dari edukasi kita ini atau hasil dari pertemuan kita ini dapat berguna bagi Provinsi Jambi khususnya. Itu doa saya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya langsung mungkin untuk sedikit memberikan sesuatu memetik ya. Berarti memetik itu memancarkan sesuatu untuk percikan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin sebenarnya sih kalau ada Pak Johan ya, kalau pada malam hari ini itu lebih menarik, tapi mungkin beliau dalam ada kegiatan lain ya, kita tidak jadi masalah. Di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan selalu sebelum saya memberikan informasi, memberikan suatu perbincangan, saya akan pertama kali itu tentang apa sih sebenarnya virus corona itu. Virus corona ya yang namanya virus itu yang ada di dalam sel tubuh manusia itu sendiri. Sebenarnya virus corona itu dalam sel tubuh manusia itu dia tidak akan berpindah dari satu negara ke negara lain. Bahwa dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain tersebut itu adalah manusianya. Jadi yang beraktivitas itu adalah manusianya, bukan virusnya. Virusnya tetap dalam tubuh manusia, dia akan menyerang, dia akan memasuki tubuh manusia lainnya yang berdekatan. Berarti bagaimana cara kita untuk mencegah penularan-penularan dari virus corona tersebut. Mau tidak mau, terserah mau konspirasi apa yang dalam pikiran kawan-kawan semuanya itu, mau tidak mau kita akui bahwa virus corona tersebut memang benar-benar ada pada saat sekarang ini yang sedang melanda baik Indonesia, baik itu dunia maupun secara khususnya. Nah, dalam pengertian tersebut kita tidak perlu terlalu ketakutan, maksudnya terlalu depresi jadinya nanti. Kita tidak perlu terlalu ketakutan, tapi kita hanya perlu berhati-hati dan mencegahnya. Nah, akan tetapi problemnya budaya kita di Indonesia ini itu kalau misalnya kita tidak ditakut-takuti seperti itu, maka akan terjadi degradasi untuk pencegahannya. Nah, itu dia permasalahan yang ada pada saat ini. Nah, sekarang ini kita akan cari solusi bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut dengan lemah lembut, dengan baik, sehingga masyarakat mau mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada pada kesempatan kali ini. Seperti contoh, saran saya, kalau misalnya kita tidak bisa memasuki mereka dalam ranah langsung mengedukasi, mungkin sesuatu yang terlalu berat bagi mereka, apa itu virus corona, karena virus corona itu tidak nampak. Kalau nampak, mereka akan survive.
asap aja, misalnya kalau nampak mereka akan survive, mereka akan pakai masker. Tapi kalau virus corona ini dia tidak nampak. Jadi bagaimana cara kita mengedukasinya? Bisa kita memasuki dalam tokoh-tokoh masyarakat, dalam peran-peran tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan edukasi tentang virus corona ini memang benar-benar ada. Akan tetapi bagaimana jangan sampai sekarang ini anggapan dari masyarakat kita tentang virus corona ini adalah sesuatu penyakit yang aib. Nah, itu dia. Jadi virus corona ini bukanlah suatu yang aib, yang harus kita jauhi, harus kita bagaimana seperti kita seperti kita menganggap bahwa yang kena virus corona ini adalah suatu yang kotor seperti itu. Tidak, dia bukan aib. Jadi kalau ada yang terkena virus corona, jangan jadikan itu sebagai pagar, jangan keluarga-keluarganya menjadikan dia sebagai maksudnya jangan jadi keluarganya menjadi pagar terhadap si pasien tersebut, sehingga si pasien tersebut bisa menularkan ke keluarganya juga, dan pasien tersebut tidak bisa disembuhkan secara optimal seperti itu. Jadi kalau ada yang punya gejala-gejala virus corona, kan ada banyak gejalanya. Yang pertama ada pasien yang tanpa gejala ya. Jadi pasien yang sebenarnya dia positif, tapi dia tanpa gejala karena daya tubuhnya dan imunitas segala macamnya itu. Nah, ada yang pasien dengan gejala ringan. Nah, kalau misalnya gejala ringan seperti sakit tenggorokan, sakit hidung, pilek, serta hilang penciumannya, jadi hilang masa penciuman dan demam. Nah, itu adalah gejala-gejala dari virus corona tersebut. Itu gejala ringan. Kalau gejala sedang, dia akan pneumonia ringan. Pneumonia ringan itu seperti dia akan batuk-batuk yang kuat, sesak nafas. Nah, itu adalah pneumonia ringan. Dan nafasnya yang cepat. Kalau misalnya berlanjut lagi dia sakitnya itu, dia akan jadi sakit yang berat. Kalau sakit berat itu, dia akan nafasnya akan cepat, terus saturasinya atau kadar oksigen dalam darahnya itu kurang dari 90%. Nah, jadi keluarganya itu harusnya itu bukan menyerahkan dan itu bukan aib, dan masyarakat juga harus tahu kalau yang terkena itu bukan suatu yang aib. Jadi serahkan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan supaya jangan virus corona ini menyebar secara luas pada masyarakat, sehingga akan sulit nanti untuk tracingnya. Mungkin itu. Terus juga pada kesempatan kali ini saran-saran saya untuk kita berdiskusi pada malam hari ini adalah di mana misalnya tadi ada pasien yang keluarganya yang menolak gitu kan. Banyak sekali. Kalau saya sebagai dokter yang ada di puskesmas itu sangat-sangat benar-benar sulit untuk mengedukasi pasien yang ada gejala-gejala seperti itu. Jadi kita datang, kita ini segala macam, kita edukasi. Kita datang aja udah dengan muka merah dia menghadapi kita. Akhirnya kita tenangkan baru dia mengerti. Nah seperti itu. Mungkin itu. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu tentang banyak sekali sekarang ini ada 28 dokter ya. 28 dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis, dan dokter intensif yang terkena positif virus corona. Nah, di sini saya ingin menyarankan kepada pemerintah Provinsi Jambi, kalau misalnya di sini ada bagian dari pemerintah Provinsi Jambi, untuk bagaimana mitigasi dokter tersebut, untuk bagaimana pelayanan kesehatan kita ini terus berjalan. Terus tenaga kesehatan kita ini diberikan sesuatu ketenangan dalam bekerjanya, seperti misalnya kita membuat suatu SOP yang benar-benar Provinsi Jambi, biar Provinsi Jambi ini dapat berjalan dengan baik pelayanan kesehatannya. Jadi SOP misalnya dalam pelayanan di puskesmas, SOP dalam pelayanan rumah sakit, atau SOP yang ada di poli-poli. Nah,
SOP tersebut dapat menjamin keberlangsungan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Mungkin itu. Selanjutnya juga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, ini kan yang paling banyak itu sekarang bahwa kalau kita mengecek swab, ini keluhan-keluhan dari tenaga-tenaga kesehatan ya, tenaga medis khususnya, itu kalau kita melakukan swab hari ini, 7 hari yang akan datang baru hasilnya keluar. Sedangkan kalau misalnya yang daerah-daerah yang dekat dengan Padang, yang dekat dengan UNAN tersebut, yang labor UNAN itu, dia bisa menyelesaikan 1 kali swab-nya itu dalam 1 hari. Mungkin solusinya kita, bagaimana kita menambah lagi labor-labor yang ada di Provinsi Jambi ini untuk melakukan swab, atau kita harus cepat melakukan kerjasama terhadap daerah-daerah lain yang cepat melaksanakan swab PCR-nya itu. Sehingga untuk tracing-nya kita tidak mengejar dari belakang. Kalau sekarang ini kan misalnya ada 1 pasien yang positif, pasien positif itu di swab, tapi dia tidak ada bergejala, dia tidak ada apa-apa, jadi dia akan diisolasi mandiri di rumah. Nah, isolasi mandiri di rumah itu juga agak sulit kita untuk memantaunya. Kita akan berusaha untuk selalu memantau dan meminta tetangga-tetangganya memantau segala macamnya itu, akan tetapi tetap juga dia berinteraksi sama orang rumah yang ada di situ. Orang rumah yang ada di rumahnya tersebut berinteraksi di pasar. Memang pasiennya ada di rumah, tapi ibunya, bapaknya berinteraksi lagi di pasar. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi kita ini mengejar dari belakang. Kalau menurut saya, Provinsi Jambi ini kan sebenarnya tidak kekurangan sesuatu hal. Apalagi kalau misalnya dana kan masih ada 200 miliar katanya kemarin yang sudah disiapkan, dan itu kan bisa digunakan untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru dan baik biar kita tracingnya cepat. Yang paling sebenarnya sih kalau ada di antara kita yang positif di swab di daerah lain, itu tidak diakui oleh Provinsi Jambi, sehingga mereka tidak termasuk dalam hasil swab positif, padahal mereka positif dari laboratorium UNAN. Itu kan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan berikutnya kita bisa kerjasama terhadap labor-labor lain, atau sebaiknya sih sebenarnya kita menambah labor yang ada di kita ini. Nah, untuk kriteria pasien, nah itu saya tidak terlalu akan membahas panjang. Yang penting saran saya sih, yang pertama yaitu biar kita cepat untuk tracingnya, biar kita cepat untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut. Yang pertama itu adalah edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang bahwa corona ini bukanlah aib. Yang kedua, kita menambah lagi alat-alat PCR atau laboratorium yang bisa melakukan swab untuk cepat kita melakukan tracingnya. Kalau sebenarnya saran saya, kita Provinsi Jambi ini harus mempunyai beberapa di wilayah-wilayah untuk tes-tes PCR. Misalnya kalau misalnya wilayah barat di mana, wilayah timur di mana, nanti wilayah tengahnya di mana. Nah, hal tersebut bisa cepat. Jadi sehari kita selesai, kita pasti puskesmas itu bakalan pasti turun untuk PE-nya. Tidak perlu di bagaimana, soalnya dia akan survive untuk daerah-daerahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kan kalau kita melarang orang seperti ini, melarang orang seperti itu, sebenarnya itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kita cepat mengetahui orang tersebut terkena apa enggak, kita tetap cepat untuk memisahkannya, insya Allah hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan banyak lagi pasien-pasien yang positif yang terkena. Itu satu.
selanjutnya juga yang ingin saya sampaikan di diskusi ini adalah di mana sebenarnya Provinsi Jambi ini kan masih Kota Jambi kan sudah zona merah. Kalau untuk yang lain banyak zona orange. Nah, bagaimana sih sebenarnya itu yang kita sekarang ini kita punya aplikasi untuk apa itu probable, apa ini kita punya aplikasi untuk pasien-pasien tersebut, kita masukkan dalam aplikasi, kita punya. Jadi pemerintah telah menyiapkan, kalau Kabupaten Merangin telah menyiapkan itu. Kalau misalnya saran saya, itu kan hanya pasien yang kita curigai, yang punya gejala. Kalau saran saya sih, untuk Provinsi Jambi ini bagaimana hotel-hotel juga mempunyai data. Jadi siapa yang bertamu masuk ke dalam hotel tersebut, dia dalam wilayah apa, dia dalam rangka apa ke Provinsi Jambi itu, hasil swab atau hasil rapid test orang tersebut yang masuk ke Provinsi Jambi itu bagaimana hasilnya, itu ada datanya nanti. Jadi kalau misalnya dia akan dinyatakan positif di daerah mana, kita bisa tahu dia berkontak sama siapa saja, dia kegiatannya di sini siapa saja. Dan itu juga sebenarnya bisa kita lakukan untuk desa-desa. Jadi ada daerah yang misalnya dia daerah zona merah masuk ke daerah dia. Kita contohkan saja misalnya di daerah yang yang jauh misalnya ya. Dia masuk dari zona merah dari Jakarta, dia masuk ke dusun misalnya ya. Kalau ke Kerinci itu di mana lah, di Kayaro, dia masuk ke Kayaro. Nah, dia di Kayaro itu ngapain dan segala macam, bidang desa itu pasti tahu kalau ada orang asing yang masuk ke daerahnya, dan itu bisa dimasukkan dalam aplikasi sehingga kita bisa mengecek dia 14 hari di sana itu apa. Kalau saya sendiri sebenarnya sebagai dokter puskesmas pada bulan Juni ke atas itu saya mengetahui, saya tahu siapa yang masuk di wilayah saya dalam zona merah. Kalau sekarang saya tidak mengetahui siapa saja yang masuk di wilayah saya di zona merah, karena memang saking banyaknya juga dan tidak ada kita koordinasi seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jambi bisa melakukan inovasi aplikasi tersebut. Jadi kita tahu siapa saja yang masuk sini, dia pakai swabnya di mana, tes rapidnya di mana, sehingga kita mudah mencari, melacak dalam menemukan pasien-pasien COVID lainnya. Mungkin itu saja moderator untuk pembukaan saya. Kita lebih banyak diskusi, nanti kita akan mencari ide-ide saja apa sih yang lebih baik untuk Jambi ke depannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Anda, Dr. Zulharman, selaku Kepala Bidang Kesehatan ya Bang, di PWPM Jambi. Ya. Kemudian selamat bergabung, nampaknya telah hadir pemateri kita dari gugus tugas Provinsi Jambi, Abang Johansah. Selamat malam Bang. Abang Johansah. Selamat malam, selamat bergabung dengan diskusi kita pada malam hari ini dengan tema potensi dan solusi. Bang Jo, mute. Unmute dulu. Unmute dulu Bang Jo. Bang Johan, mungkin suaranya belum terdengar, Bang. Oke. Masih tuh. Lagi, Pak. Klik lagi. Klik lagi, Pak. Ganti nama ya Bang Jo. Ganti nama tuh Muhammad Fatir Al-Abror. Sudah bisa Bang, lanjut Bang. Ada suara. Tes ya. Bagus Bang. Bagus.
sudah terdengar, Bang? Suaranya coba cek dulu, Bang. Internet itu instabil. Internet ini instabil. Ya. Kepada Abang Johansa selaku gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, kami persilakan untuk memberikan gambaran dan bagaimana kondisi perkembangan COVID-19 di Provinsi Jambi. Kepada Bang Johan, kami persilakan. Suaranya nggak kedengaran? Suara kan. Pak Johansa, nggak usah pakai itu aja mungkin. Dibuka aja. Aja Pak, nggak apa-apa. Dibuka aja. Nggak usah pakai audio itu. Oke. Jelas? Baru. Ganteng, Pak. Ganteng, Pak. Ini baru kadang-kadang rekaman. headsetnya yang nggak benar, jadi dia nggak masuk suaranya, Bang. Ini baru wawancara dengan CNN masalahnya. Ya. Sudah jelas? Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Khususnya kepada rekan saya ini, Ya, Bang. pakar dan tim ahli Satgas dan rekan pemateri yang lain. Ini ada dari Merangin, Pak. Saya ini ada orang Merangin, Pak. Ya, siap, Pak. Kenapa? Ya, dan rekan yang lain yang saya hormati. Baik, saya akan nyampaikan kalau secara teknis tentunya ini sudah disampaikan Ibu Umi nih. Karena Ibu Umi, saya belum ngomong, Bang. ya, nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Umi karena tim Satgas itu telah menunjuk tim ahli dan tim pakar untuk perkembangan teknologi, kemudian analisa itu, dan itu sangat membantu kami Satgas gugus tugas provinsi dalam menyampaikan perkembangan COVID. Pada hari ini memang kasus terkonfirmasi yang hari ini kita umumkan itu sebanyak 1.140 dan ini meningkat 22 orang. Ya. Ini memang peningkatan ini ada dari Kota Jambi sebanyak 8, kemudian Saralangun 6, Batanghari ada 1, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, kemudian Muara Jambi 1, Kabupaten Bungo 4, dan Tebo 1. Dan ini sebenarnya harus kita garis bawahi bahwa peningkatan kasus kita yang saat ini memang secara kuantitatif itu meningkat. Namun dari sisi lain sebenarnya ini keberhasilan dari tim superlain kita dan Satgas Kabupaten Kota dalam rangka men-tracking semua pasien kontak atau yang sudah dinyatakan positif, yang dulu mungkin keterbatasan pengambilan uji swab kita, tracking dan testingnya hanya 1 orang pasien konfirmasi itu bisa hanya maksimal 5 orang. Kalau saat ini dengan adanya alat uji swab yang sudah ada di Provinsi Jambi, maka peningkatan kasus uji swab itu juga semakin meningkat dan testing dan trackingnya semakin meningkat. Jadi jangan berpikir bahwa peningkatan kasus yang begitu tinggi ini juga meningkatkan bahwa Jambi ini tidak aman. Jadi ini harus kita luruskan. Nanti Ibu Umi jelaskan itu lebih jelas. Jadi itu, ini keberhasilan tracking dan testing kita semakin meningkat seperti itu. Kemudian pasien sembuh, seperti yang kita sampaikan di hari-hari yang lalu bahwa sebenarnya Jambi ini pasien yang saat ini meningkat tinggi itu adalah pasien dalam kondisi OTG. Nah, kita tinggal menunggu penyembuhan mereka sampai 14 hari ke depan. Dan ini dibuktikan pada hari ini bahwa pasien sembuh secara total itu 501 orang. Dan saat ini, hari ini itu sudah sembuh sebanyak 54 orang. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan juga cukup tinggi di Provinsi Jambi saat ini. Secara persentase itu
berjumlah 43,95%. Itu data kesembuhan. Jadi kita harapkan dengan pasien yang saat ini sedang mengalami isolasi mandiri di beberapa tempat, baik di provinsi yang sudah disiapkan maupun kabupaten ini, mudah-mudahan ini akan menunjukkan kabar baik, akan peningkatan sembuhnya itu semakin meningkat. Kemudian jumlah kematian itu sebanyak 21 orang. Dan uji spesimen yang saat ini kita tunggu, yang masih dalam proses pengujian itu sebanyak 241 orang. Itu data yang pada hari ini kita sampaikan. Untuk zona, tentu nanti Ibu Umi sampaikan. Kemudian yang jadi pertanyaan dari masyarakat, bagaimana kita penanganan untuk tempat bagi orang yang OTG ini? Karena rata-rata kebanyakan kasus yang meningkat ini adalah kasus OTG. Nah, untuk Provinsi Jambi, tentunya kita sudah menyiapkan 2 tempat isolasi, yaitu di Bapelkes, yang saat ini selalu digunakan untuk kasus COVID yang OTG, yang menyiapkan tempat tidur sebanyak 60 tempat tidur. Kemudian saat ini kita juga menyiapkan di Asrama Diklat PPSDM Provinsi Jambi, kita menyiapkan 114 tempat tidur. Kemudian khusus untuk pasien konfirmasi yang sedang dan berat, saat ini pemerintah Provinsi Jambi sudah menyiapkan rumah sakit yang selama ini tidak pernah dipakai, yaitu Super PIP yang ada 6 lantai dan ini dalam proses pengerjaan. Dan dengan 6 lantai, gedung tersebut akan kita gunakan sebanyak 3 lantai. Diharapkan 40 hari ke depan ini rumah sakit Raden Matahir yang ruangan Super PIP ini bisa digunakan khusus untuk penanganan pasien COVID yang sedang dan berat. Itu. Kemudian juga kita menghimbau juga semua kabupaten kota agar juga menyiapkan selain rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan di kabupaten kota, tentunya juga menyiapkan ruang atau gedung untuk isolasi status OTG. Jadi harus disiapkan. Dengan demikian penyebaran untuk penanganan pasien ini tidak hanya tertumpu dikirim ke provinsi saja. Jadi kabupaten kota juga kami dorong untuk menyiapkan ruang isolasi mandiri yang status OTG. Dan kita harapkan walaupun di revisi ke-5 Permenkes itu dibolehkan isolasi mandiri di rumah, namun kebijakan dari PJS Gubernur dan juga Dinas Kesehatan Provinsi agar tetap melaksanakan isolasi di ruang atau gedung isolasi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Karena ini lebih cepat kita untuk menangani, kemudian memantau pasien yang status OTG ini. Kemudian saat ini memang yang sedang menjadi kritikan bagi masyarakat ini tentunya bagaimana tempat alat uji swab kita ini hanya mengandalkan Balai POM. Sehingga penumpukan hasil uji spesimen yang saat ini, kalau kita boleh menyampaikan secara terbuka, itu hampir 600 uji spesimen itu belum keluar hasilnya. Karena di Balai POM sendiri, paling banyak itu berdasarkan laporan dari Kepala Balai POM itu, hanya dalam 1 hari itu, hanya paling tinggi 200 uji spesimen yang diuji. Untuk itu, PJS Gubernur Jambi telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk menambah tempat untuk alat uji PCR ini. Yang sudah disetujui di pusat saat ini adalah itu yang akan kita operasionalkan itu di Labkesda Provinsi Jambi. Mudah-mudahan izin sudah keluar, namun secara operasional ini harus ada penyiapan yang harus kita siapkan. Tentunya mudah-mudahan awal November ini bisa kita running untuk
uji spesimen di Labkesda Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga di Rumah Sakit Raden Matahir yang saat ini masih berbayar karena ini masih harus merubah ketentuan BLUD-nya. Mudah-mudahan ini juga awal November di Rumah Sakit Raden Matahir itu uji PCR itu akan digratiskan untuk masyarakat. Dengan demikian, dengan target uji spesimen yang berstandarkan WHO, yang 1 minggu berdasarkan jumlah penduduk kita 3.500, yang seharusnya per minggu itu uji spesimen itu kita lakukan 3.500, ini akan tercapai. Saat ini seperti ketahui hanya mencapai 1 minggu itu hanya 1.025. Mudah-mudahan dengan penambahan alat uji PCR spesimen ini di Labkesda Provinsi Jambi dan di Rumah Sakit Raden Matahir yang digratiskan ini akan memenuhi target uji spesimen yang saat ini masih menumpuk. Dan kita harapkan kepada masyarakat yang sudah diambil uji swabnya untuk bersabar untuk menunggu hasilnya dan tetap melaksanakan isolasi mandiri di rumah sampai hasil uji swab ini keluar. Itu. Yang berikutnya, ini yang sering menjadi persoalan kita selama ini, dapat saya sampaikan bahwa ketika ada pasien yang meninggal, ini sering kita mendapat keluhan betul baik dari rumah sakit pemerintah maupun swasta. Inilah kita ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mempercayakan penanganan untuk kasus COVID ini kepada tim dokter kita. Satu contoh kita sebutkan, telah disampaikan bahwa pasien yang meninggal setelah diambil rapid testnya ada gejala itu reaktif, kemudian di uji swabnya itu belum keluar, namun secara penyakit bawaan itu menunjukkan pasien yang meninggal itu adalah gejalanya sudah mengarah COVID. Nah, kita harapkan masyarakat untuk tetap untuk memenuhi protokol kesehatan. Sering kita lihat bahwa ada beberapa kasus dalam beberapa minggu ini masyarakat tidak menerima itu, kemudian mereka ingin mengumpulkan secara standar biasa. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita selama ini. Kita kasihan kepada tim medis kita yang sudah bekerja, yang telah mengorbankan waktu dan tenaga. Ketika masyarakat tidak memahami itu, maka itu akan timbul rasa yang sangat memprihatinkan bagi kita. Untuk itu masyarakat saya himbau untuk tetap mematuhi dan mengikuti anjuran dokter yang menangani pasien yang telah meninggal itu. Dan kita harapkan ini menjadi perhatian kita semua. Kadang-kadang kita saya menangani atau ada sering dapat laporan dari Rumah Sakit Raden Matahir, Abdul Manap, kemudian juga dari Arafah itu seperti itu. Nah, inilah perlu pemahaman kepada masyarakat agar ini tetap melakukan berdasarkan protokol COVID untuk penguburannya. Kemudian berikutnya, dalam rangka mengantisipasi libur panjang ini, tentunya kita saat ini akan melakukan Satgas Provinsi atau pemerintah provinsi akan membuat surat edaran kepada kota selama liburan. Kita bisa memanfaatkan liburan di rumah saja, dan memang apabila mereka ingin keluar, tentunya keluar daerah, tentunya kita akan memperlakukan rapid test saat mereka berangkat maupun ketika mereka pulang. Kemudian untuk perayaan hari besar kita, Maulid Nabi ini, kita harapkan ini dapat dilaksanakan di tempat rumah ibadah kita, di rumah kita masing-masing. Khusus di Provinsi Jambi, di Masjid Al-Falah tidak akan melaksanakan Maulid Nabi. Dan ini kita serahkan kepada tempat atau masjid di sekitar tempat tinggal. Dan diharapkan itu tetap melakukan protokol kesehatan.
kemudian atur jarak, dan apabila ada menyiapkan konsumsi, tentunya kita siapkan dengan menyiapkan kue kotak atau nasi kotak. Kemudian terakhir, tentunya saya atas nama tim Satgas ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 4M dan 1D. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, mengatur jarak, dan menjauhi kerumunan. Yang terakhir, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID ini cepat berlalu di Provinsi Jambi. Kemudian terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-70. Kami tentunya mengapresiasi dan tentunya berdoa agar semua tim dokter kita ini diberikan kesehatan, diberikan ketabahan untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ini untuk membantu pasien COVID-19 di Provinsi Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abang Johansah selaku gugus tugas COVID Provinsi Jambi. Dalam acara diskusi kita pada malam hari ini telah memaparkan banyak gambaran dan Moderator diskusi kita network semalam ini adalah masih terdengar suara saya? Suaranya moderator malah putus-putus karena network bandwidth is low. Jadi kayaknya sinyalnya moderator nih yang nggak bagus. Dengar nggak suara kami? Sinyalnya moderator tuh moderators network bandwidth is low katanya. Kayak perlu tambahan otak atau kabar Bang? Bang Jo, apa kabar? Nah, udah nambah belum? Wifi-nya dekat ya, nambah. Maaf, ada gangguan jaringan sedikit. Terganggu. Sudah jelas? Ada storing tuh kayaknya dua device ya. Storing tuh salah satu. Terima kasih kami ucapkan kepada Abang Johansah yang telah memaparkan banyak sekali gambaran bagaimana tindak pemerintah dalam memberantaskan COVID-19 di Provinsi Jambi. Kemudian ini diskusi pada malam hari ini adalah salah satu bentuk edukasi dari Forum Diskusi Jambi untuk mengedukasikan kepada masyarakat tentang bagaimana keadaan COVID-19 yang pada saat ini tentunya masih ada di Provinsi Jambi ini kan. Jadi untuk materi berikutnya, mungkin untuk lebih jelas kita mendengar dari pakar ahli epidemiologi kepada yang terhormat Ibu kita Dr. Umi Kalsum, SKM, MKM. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Mas Moderator. Saya nggak tahu Mas Moderator namanya siapa. Tadi belum kenalan. Dengar nggak suaranya? Mas Moderator namanya siapa nih? Abang Moderator? Nggak kedengeran, ngilang. Hamka ya namanya. Siapa nama Mas Moderator ini? Baik, terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ya Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Zoom Forum Diskusi Jambi, terutama Pak Johansah, rekan saya di Satgas COVID Provinsi Jambi, juru bicara. Kemudian Pak Julharman, mungkin beliau di Merangin ya. Jadi
Saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan mungkin sudah banyak yang disampaikan materi sebelumnya, tapi mungkin ada klarifikasi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Johansah bahwa yang disampaikan oleh Pak Julharman tadi itu sudah diklarifikasi bahwa Provinsi Jambi sudah semakin meningkatkan kinerja surveillance terutama pemeriksaan swab ya. Jadi dengan target 3.500 sampai 4.000 per minggu itu adalah 1% dari jumlah penduduk Provinsi Jambi tadi sudah disampaikan Pak Jo. Dan dalam waktu dekat target kita adalah 500 per hari. Kalau 500 per hari berarti bisa sampai sesuai target yaitu kurang lebih 3.500 atau 4.000 per minggu. Karena di sini kan tadi sudah disampaikan gambarannya bahwa swab yang dilakukan di BP POM satu hari bisa 200-an, kemudian nanti dibantu oleh dari Rumah Sakit Raden Matahir, kemudian juga yang saat ini sedang disiapkan itu di Lab Kesda. Untuk Lab Kesda kemampuannya bisa lebih banyak lagi, jadi dengan target 500 per hari oleh PJS Gubernur itu mungkin bisa tercapai untuk capaian seminggunya itu 3.500 sampai 4.000. Jadi kita nggak perlu lagi bekerja sama atau misalnya menunggu lebih lama dari pemeriksaan swab. Saat ini Pak Julharman tidak lama seperti yang sebelumnya, yang kata Pak Julharman tadi 7 hari, udah nggak lagi ya. Paling lama kita 3 hari ya Pak Jo ya? Ya, sekitar 3 hari karena harus naik dulu ke pusat, baru kemudian diumumkan lagi. Tapi kalau hasil sebetulnya udah bisa keluar dan sebetulnya sudah bisa ditindaklanjuti. Saya mengucapkan prihatin juga atas istilahnya saya mendengar ada satu sejawat kita, dokter, yang terutama sangat kita banggakan, memang saat ini menderita COVID-19, kami mendoakan supaya beliau segera pulih ya. Dokter handal kita di paru-paru mudah-mudahan bisa segera pulih. Saya cukup merasa terenyuh ya karena beliau yang saat ini berada di garda terdepan dalam pengobatan COVID-19 di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan cepat pulih. Jadi boleh nggak saya menampilkan screen nih? Pak Moderator, share screen-nya bisa ke saya atau multi-news boleh? Jadi partisipan bisa melakukan share screen, bisa ya? Bisa langsung saja dari Ibu. Oke. Sudah terlihatkah screen saya? Sudah. Ya, saya siapkan, mungkin tidak banyak nanti akan saya sampaikan terkait dengan beberapa hal tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Johansah. Jadi ini adalah kondisi COVID-19 di Provinsi Jambi. Ini saya tulis dalam forum diskusi Jambi. Sebetulnya ini juga sudah saya presentasikan kemarin di seminar nasional interdisiplin pasca sarjana Universitas Jambi. Jadi kalau kita lihat bahwa angka kesakitan di dunia itu terus meningkat. Kita lihat saat ini di dunia itu dengan perkondisi kemarin mencapai 42 juta. 42 juta dengan 1 juta lebih kematian. Jadi ini kalau kita lihat kondisinya. Dengan angka kefatalan 2,7%. Artinya dari 100 penderita confirm positif COVID-19, itu kasus meninggal 2,7% atau sekitar 3 di antara 100 pasien confirm positif itu meninggal. Nah, kalau kita lihat saat ini di Asia Tenggara sudah tercatat 8.811 orang dan kematiannya 138.771. Ini di Asia Tenggara, berarti termasuk sumbangan dari Indonesia. Namun angka kefatalan di Asia Tenggara relatif lebih rendah daripada angka global. Jadi bahwa kalau kita lihat saat ini di Indonesia, di Asia Tenggara, itu di antara 100 confirm positif, 1,6% atau 2 orang itu meninggal. Nah, kalau di Indonesia sendiri, dengan kondisi tanggal 24 Oktober, kita melihat jumlah kasus terkonfirmasi positif itu 385, 980 dengan 13.205 kematian. Angka kefatalan kita di Indonesia itu lebih tinggi daripada angka global atau dunia. Tadi angka kefatalan di dunia 2,7%, angka di Asia Tenggara 1,6%, nah di Indonesia itu 3,4%. Artinya di antara 100 kasus confirm positif itu meninggal 3,4% atau 3-4 orang. Jadi kalau kita lihat saat ini kesembuhan memang relatif tinggi di Indonesia, mencapai 80%. Di antara tadi 385, 980 kumulatif kasus sampai dengan tanggal 24 Oktober, yang sembuh itu mencapai 309.219 orang. Yang saat ini masih aktif dalam pengobatan adalah 63.556 atau hanya 16,5% lagi yang saat ini dirawat. Namun meluas ke hampir 97,5%. Di antara 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, 501 kabupaten itu sudah ada confirm positifnya.
sebelumnya itu nggak sampai segini, ya. Namun sekarang sudah hampir 97,5%, artinya hanya 2,5% kabupaten kota lagi yang tidak ditemukan kasus COVID. Semuanya hampir ditemukan kasus COVID. Di antara 501 kabupaten kota yang sudah ada confirm positif COVID-nya, itu 61% atau 305 kabupaten kota mengalami transmisi lokal termasuk kota Jambi. Ya. Nah, ini adalah kondisi yang hari ini yang tadi disebutkan oleh Pak Johansah. Jadi saat ini kita ada di kumulatif 1.140 dengan saat ini kasus aktif, yang kita bilang kasus aktif itu adalah yang belum sembuh ya, dalam perawatan itu 618. Nah, di sini cukup membahagiakan karena hari ini 54 orang sembuh, dinyatakan sembuh. Jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, jumlah kasus aktif kita ada di 618 orang, atau sekitar 54,21%. Jumlah kasus sembuh kita tadi sudah disebutkan Pak Jo mencapai 44%, 501 orang. Nah, kalau kondisi kefatalan kita itu di angka 2% ya, 1,92%. Di antara 100 konfirmasi positif yang ada, itu 2 orang meninggal dunia. Ini yang kondisi di Jambi ya, kondisi Provinsi Jambi saat ini. Nah, saat ini penambahan kasus kita hari ini 22. Kalau kita lihat ini kondisi kemarin, tadi nggak bisa update ya kondisi yang tanggal hari ini. Maka kalau kita lihat jumlah kasus absolut, nah kalau misalnya kami di epidemiologi, kami tidak pernah membandingkan angka absolut. Angka absolut itu seperti ini. Misalnya 414, 128, karena itu tidak sebanding. Nah, kita membandingkannya dengan yang disebut incidence rate per 100.000 penduduk. Sehingga itu sebanding di antara kabupaten kota. Karena di antara kabupaten kota ini yang padat kan pasti kota Jambi. Tentu saja 414 itu menjadi hal yang harus dirasiokan dengan jumlah penduduknya. Gitu. Sehingga incidence rate yang tertinggi saat ini memang kota Jambi hampir 81 orang, 81 incidence confirm positif per 100.000 penduduk Kota Jambi. Jadi yang tertinggi memang Kota Jambi saat ini diikuti oleh Tanjung Jabung Barat dan Muara Jambi. Nah, kalau kematian dari 21 kematian tadi yang disebutkan, kalau kita lihat jumlah absolutnya, ini angka absolut gitu ya, 5 orang di Kota Jambi terlihat banyak gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lakukan angka terkait dengan case fatality rate di dalam epidemiologi, sebutannya case fatality rate atau angka kefatalan terkait dengan mortalitas ya. Kalau ini namanya morbiditas atau kesakitan, kalau ini kematian. Nah, kefatalan penyakit ini justru yang paling fatal itu terjadi di Tebo karena dia mencapai 19%. Dari 4 kematian ini dirasiokan terhadap kasus COVID yang ada di Tebo. Jadi 4/21. 19% kasus yang ada di Tebo itu meninggal. Berarti kan parah. Nah, kalau kita lihat Merangin itu cukup kecil ya, Pak Julharman, 1,9%. Nah, yang tertinggi itu di Tebo, kemudian diikuti oleh Kerinci 5,3%. Jadi walaupun misalnya Kota Jambi ada 5, tapi sebetulnya cuma 1,2%. Angka kefatalan ini sebetulnya ya, kita akan menggambarkan terkait dengan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan kita cepat atau enggak penanganan. Jadi ini arahnya ke pelayanan kesehatan. Kalau morbiditas ini arahnya nanti ke surveillance. Jadi penggambaran angka kefatalan dengan penggambaran angka incidence rate ini dikaitkan dengan indikator terkait dengan tindakan-tindakan teman-teman di kabupaten kota, terutama di sektor terdepan yaitu puskesmas. Nah, kalau kita lihat gambaran kasus kita itu sebetulnya ada kesan, ada terbentuk 3 gelombang, ada 3 puncak kurve ya, di mana puncak pertama itu waktu kita belum terlalu banyak testingnya, sangat flat gitu ya, rendah. Padahal sebetulnya ini shadow. Kalau kita bilang ini shadow atau semu, tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena testing kita rendah. Kemudian mulai meningkat di puncak kedua, dan ini sebetulnya ada kesan menurun, padahal sesungguhnya terhentinya ini karena terhentinya testing. Jadi reagen kita habis saat itu, sehingga kita tidak bisa lagi memeriksa sebanyak yang di sini gitu ya. Nah, ini sebetulnya ketika meningkat, ini sebetulnya menunjukkan kinerja surveillance yang kata Pak Johansah tadi semakin baik. Kenapa? Peningkatan pemeriksaan swab kita bisa lebih dari 1.000 per minggu. Walaupun sebetulnya masih kurang memenuhi target ya dari yang disampaikan. Kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin memang lebih banyak laki-laki ya, tapi tidak terlalu banyak lagi, perbedaannya hanya 52 dengan 48%.
Kemudian tapi kesan rata-rata usia itu semakin menjadi lebih muda. Di awal-awal pada saat bulan-bulan April itu kebanyakan kasus COVID-19 positif ini terjadi di 45-an, 48, hampir 50 tahun. Karena waktu itu kasus-kasus klaster goa yang muncul itu kebanyakan di usia 45 tahun ke atas. Kemudian menular ya kepada kontak-kontak keluarga dan sebagainya. Akhirnya ada yang saat ini ya tercatat itu yang berusia paling muda itu 1 bulan, berarti bayi. Dan kemudian maksimal itu ada yang 88 tahun. Ini kondisi kasus per tanggal 18 Oktober minggu yang lalu. Cuma yang paling banyak memang di usia 30 sampai 59 tahun ya, usia 30 sampai 59 tahun. Nah, kalau kita lihat pola penularannya sebetulnya kita lihat ini dari yang F itu female, perempuan, kemudian male itu laki-laki. Kalau kita lihat pola penularannya sebetulnya ini karena terlalu banyak ya, sudah kasusnya itu 1000-an. Jadi kecil-kecil. Kalau misalnya kita crop di softwarenya itu akan terlihat sebetulnya kontaknya kemana, satu kontak kemana gitu, itu terlihat polanya. Cuma karena kecil kita sebetulnya saya akan uraikan polanya kontaknya lebih banyak penularan itu dari laki-laki kepada perempuan. Ini kalau misalnya kita lihat dari sisi jenis kelamin. Kalau pola penularan berdasarkan umur, ini pola penularannya lebih terlihat dari bahwa pola penularan itu dimulai dari kelompok umur 30 sampai 59 tahun baru menyebar ke kelompok umur yang lain. Nah, ini penularan. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat di sini juga ada beberapa klaster yang menunjukkan penularan antar kabupaten kota. Jadi nggak bisa misalnya satu kabupaten itu menjadi klasternya itu satu gitu ya, karena ada yang dari mungkin dari Muara Jambi, kemudian keluarganya di Jambi, atau dari Jambi keluarganya di Tanjung Jabung Barat, atau sebaliknya. Jadi sehingga pola penularan berdasarkan tempat ini menunjukkan sudah terjadi penularan antar kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat kondisi mingguannya saat ini, grafik kita memang meningkat, incidence case kita meningkat per minggunya, tapi menurun ya minggu kemarin, dan saat ini kita di posisi penambahan minggu terakhir itu 181. Jadi meningkat lagi, tapi polanya masih di minggu ke-29 itu, 2 minggu yang lalu itu, yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan, yang kemudian kita zonasi kota Jambi, kalau nggak salah itu merah. Tapi sebetulnya minggu ini kota Jambi itu sudah orange, jadi tidak merah. Kami tim ahli Satgas Covid Provinsi Jambi ini melakukan pemetaan setiap minggu. Jadi Pak Johansa tadi sudah menyampaikan zonasi itu memang kami yang melakukan analisis, kemudian setiap minggu diupdate. Jadi kalau sudah merah mungkin berubah menjadi hijau, itu cukup lama ya, tapi berubah menjadi kuning, berubah menjadi orange itu bisa saja dalam seminggu. Jadi kalau minggu yang lalu kota Jambi sudah merah pada minggu ke-29, saat ini kita masuk ke minggu 31 ya. Minggu 31, minggu 30 kemarin kota Jambi udah orange, dan minggu ke-31 saat ini kemungkinan kita tidak tahu, masih dipetakan, karena yang memperparah kondisi itu adalah kalau ada kasus kematian, itu akan memperparah kondisi. Jadi minggu yang lalu angka reproduksi efektif kita di 0,85. Di bawah 1 sebetulnya. Tapi kalau saat ini kita sudah naik lagi di angka 1. Tadi sudah saya hitung angka reproduksi efektif kita di 1,00 dengan incredible intervalnya itu 0,85 sampai 1,11. Artinya masih bisa menularkan. Menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan terjadinya penularan baru terhadap satu orang. Jadi kalau kita lihat saat ini kondisi rumah sakit kita semakin lebih banyak ya, ada penambahan tempat tidur, jumlah tempat tidur rumah sakit rujukan. Namun di Sarlangun kita lihat udah full. Nah, tapi banyaknya pasien OTG tadi yang disampaikan oleh Pak Johansa sebetulnya kemudian membuat ya tidak tempat tidur rumah sakit tadi lebih diutamakan kepada pasien dengan sedang dan berat gitu. Jadi tidak untuk yang OTG. Yang OTG itu di isolasi mandiri di tempat tadi yang seperti disebutkan Pak Jo, 60 tempat tidur ada di Bapelkes, dan kemudian sudah disiapkan lagi yang di Diklat ya, Diklat 110 tadi kalau nggak salah tempat tidurnya. Jadi kalau kita lihat tren surveillance atau pemeriksaan swab tadi yang dikatakan Pak Jul itu kita perlu penambahan, itu sudah diupayakan. Jadi dari minggu ke sekitar 1 bulan terakhir ya, itu memang peningkatan swab kita
mencapai lebih dari 1.000. Jadi saat ini seminggu itu lebih dari 1.000 walaupun memang belum mencapai target ya. Belum mencapai target sesuai yang diharapkan 3.500 sampai 4.000 testing per minggu. Tapi kalau kita lihat di sini karena jumlah testing kita juga belum mencapai target, maka angka positivity rate itu adalah jumlah swab positif jumlah confirm positif yang ditemukan terhadap jumlah swab. Jadi berapa rasio antara jumlah confirm positif terhadap swab yang diperiksa. Nah, targetnya itu sebetulnya kurang dari 5%. Jadi kalau bisa itu dari 100 swab yang diperiksa, kurang dari 5%-nya itu menjadi positif. Tapi kenyataannya di Jambi itu di atas 15%. Masih 18,4 untuk minggu tanggal 18 ya. Jadi di antara 100 swab yang diperiksa di Provinsi Jambi, masih ada 18 akan ditemukan 18 kasus positif, cukup tinggi gitu ya. Dan ini yang memang harus ditingkatkan dengan penambahan jumlah swab menjadi 3.500 sampai 4.000 tadi. Ini sudah disampaikan oleh Pak Jo juga terkait dengan persen kesembuhan bahwa kita semakin meningkat. Namun sebetulnya kalau diproporsikan kemarin di minggu kemarin sempat turun sampai ke 38,9%, saat ini sudah naik lagi menjadi 43 atau 44% tadi karena hari ini terbanyak ini jumlah penambahan sembuhnya 54 orang. Nah kalau kita lihat gambaran dari saya ingin melihat sebaran kasus yang meninggal dulu ya, dari 21 kasus yang meninggal itu memang lebih banyak laki-laki. Kemudian memang di sini kita lihat sebarannya terbanyak di Kota Jambi ya 5 orang, namun sebetulnya yang untuk kefatalannya justru tertinggi di Tebo. Nah, jenis penyakit yang diderita pasien COVID-19 sebelum meninggal ini kebanyakan adalah ada DM ditambah jantung, ada ginjal dan ada dengan jantung. Jadi semuanya yang meninggal ini kebanyakan ada komorbidnya. Ada jantung ditambah hipertensi, ada DM sendiri gitu ya. Jadi ini sebaran kasus yang 21 orang meninggal tadi. Di antara 21 kasus yang meninggal tadi, 10 itu comorbid ya, kemudian 7 itu kita peroleh dari tracking. Dan kalau kita lihat di antara 21 kasus, sorry ini masih kondisi 18 ya, 18 yang minggu yang lalu, ini 7 di antara 18 itu menularkan kepada orang lain. Jadi sebelum dia meninggal, dia sempat menularkan 7 kepada di antara 18 kasus yang meninggal, 7 kasus yang meninggal itu sudah menularkan kepada orang lain. Nah, ini kondisi terakhir. Ini sudah disampaikan Pak Jo, pemetaan zonasi kita sudah nggak ada yang merah. Semuanya udah orange ya. Kota Jambi sendiri sudah orange, sudah zona risiko sedang. Ada 5 kabupaten yang berisiko rendah, yaitu Sungai Penuh, Merangin, Tebo, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur. Saya apresiasi dengan Merangin karena kesembuhannya relatif cepat. Itu saya dengar dari Bu Bupati sendiri, ternyata memberikan terapi sungkai plus madu untuk setiap pasien COVID yang dirawat di Merangin. Jadi ini mungkin bisa dicontoh oleh kabupaten lain dengan menambahkan terapi karena hasil penelitian dari dosen Universitas Jambi sendiri terkait obat-obatan tradisional atau obat-obatan herbal yang berdasarkan bahan dasar lokal spesifik seperti sungkai itu sudah terbukti lebih efektif untuk meningkatkan imunitas lebih baik daripada yang sudah saat ini ada di pasaran. Jadi menggunakan konsumsi infus itu adalah rebusan ya, rebusan daun sungkai ternyata menjadi lebih cepat menyembuhkan. Hasil yang kita lihat kemarin polanya di Merangin itu justru sembuh dalam waktu 3 minggu. 3 minggu itu udah sembuh. Udah 2 kali swab negatif gitu ya. Nah ini adalah perkembangan zonasi kabupaten kota di Provinsi Jambi. Nah kita lihat dari mulai awal kami menzonasi pada tanggal 15 Juni sampai terakhir kemarin 12 sampai 18 Oktober. Saat ini kami sedang mengumpulkan data untuk zonasi yang minggu ini. Closing data itu minggu. Jadi hari ini kita close, nanti Senin mulai kita lakukan updating data dan melakukan analisis. Dan pemetaan nanti akan dirilis pada hari Rabu. Biasanya setiap hari Rabu kita akan merilis zonasi kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat di sini trennya hijaunya udah hilang sejak tanggal 17 Agustus. Kemudian kita lihat polanya dari Agustus itu sampai ke sekitar September itu
pola orange itu sedikit, tapi semakin ke sini pola orange itu semakin banyak. Artinya risiko sedang itu semakin bertambah. Bahkan di tanggal 5 sampai 11 Oktober kita ada zona merahnya waktu itu Kota Jambi. Nah, ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Tapi dari sisi ini kita diberikan semacam bentuk-bentuk implementasi ya. Jadi kita sebetulnya di warning. Kenapa zonasi ini dibikin? Karena zonasi ini mempertimbangkan 14 indikator, 10 indikator perkembangan epidemiologi dan kesehatan masyarakat, meliputi morbiditas dan mortalitas, serta misalnya terkait dengan pelayanan kesehatan, itu 2 indikator, dan surveillance kesehatan, itu 2 indikator. Nah, ini sebetulnya mewarning kita untuk melakukan bentuk-bentuk pencegahan. Jadi bentuk implementasi aktivitas sesuai zonasi itu nanti akan diberikan berkaitan dengan dampak-dampak ekonomi dari setiap aktivitas. Dipertimbangkan juga misalnya kegiatan yang berdampak ekonomi sedang, rendah atau tinggi, di mana nanti di-cross-kan dengan risiko penularan. Jadi misalnya kalau risiko penularannya tinggi, dampak ekonomi tinggi, nanti ada pertimbangannya. Terus kalau misalnya dia risiko penularan tinggi, tapi dampak ekonominya rendah seperti sekolah, maka itu akan lebih dipertimbangkan lagi untuk di-warn untuk mungkin melakukan aktivitas secara daring. Seperti kemarin, pada saat Kota Jambi zona risiko tinggi, sebetulnya hal-hal ini itu tidak boleh dilakukan. Seperti perjalanan itu nggak boleh dilakukan misalnya. Jadi tadi Pak Jul Harman sempat menyatakan bagaimana kalau misalnya hotel-hotel itu ada data, itu saya setuju. Hotel-hotel harus punya data pendatang gitu ya, melaporkan, melis gitu ya. Itu setuju untuk mengantisipasi sebetulnya jangan-jangan ya masih banyak orang yang keluar masuk. Padahal sebetulnya sejak Agustus juga Gubernur waktu itu sudah mengeluarkan surat edaran membatasi perjalanan, baik perjalanan dinas dari Jambi, dari Provinsi Jambi keluar kota, maupun orang yang datang ke sini dibatasin gitu ya. Namun ternyata masih banyak yang tetap melakukan perjalanan. Jadi warning ini sebetulnya kemudian ya menambah kasus-kasus kita belakangan. Kenapa? Karena kasus kita belakangan itu kebanyakan adalah kasus import case. Jadi orang-orang yang sudah keluar kemudian balik lagi, atau orang-orang yang datang ke sini kemudian dia keluar ya keluar kota Provinsi Jambi. Nah, itulah yang kemudian membuat penambahan kasus bertambah di Provinsi Jambi itu banyakkan adalah import case. Misalnya ada orang datang dari Palembang, atau kitanya yang keluar ke Palembang, atau kitanya yang ke Jakarta, atau kitanya yang keluar Provinsi Jambi. Nah, ini yang pola-pola ini ya yang menyebabkan kemudian peningkatan kasus di samping diiringi dengan memang peningkatan kinerja surveillance kita. Kita semakin banyak menambah pemeriksaan swab gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan zonasi adalah bahwa ketika zona risiko tinggi itu hal-hal yang dilakukan adalah intensive testing, contact tracing, agresif pada suspek ya. Kemudian masyarakat harus stay at home, perjalanan tidak diperbolehkan, aktivitas bisnis ditutup, dan fasilitas pendidikan ditutup. Nah, kalau zona risiko sedang, saat ini banyak risiko sedang kita. Masyarakat masih disarankan di rumah saja. Tetapi ternyata saya kemarin keluar, lihat di Tugu Keris itu luar biasa ramenya. Jadi, dan sayangnya gitu ya, malam minggu kemarin, itu lampu di Tugu Keris itu sudah dihidupkan. Jadi ketika sudah hidup semarak, tentu saja orang ramai datang. Tapi kalau itu mati lampunya gitu ya, kemudian ada pengawasan dari Satpol PP gitu ya, itu pasti akan dengan sendirinya sepi. Tapi ini kalau kita lihat, bahkan saat ini Kota Jambi dan beberapa kabupaten kita itu zona risikonya sedang. Harusnya kan masyarakat itu stay at home gitu ya. Kalau misalnya melakukan aktivitas di luar ya jaga jarak gitu. Tapi ternyata kita lihat banyak masyarakat yang masih berkeliaran. Nah, harusnya di sini ada warning di mana tempat umum ditutup. Itu kan salah satu tempat umum harusnya ditutup gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain, kalau fasilitas pendidikan tentu sudah kita tahu, memang kita sudah cukup lama ya melakukan aktivitas kegiatan dengan daring. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa aktivitas bisnis itu dibuka terbatas sebetulnya. Selain keperluan esensial itu adalah farmasi, supermarket bahan pokok maksud saya, klinik dan SPBU, maka hanya terbatas yang akan dibuka aktivitas bisnis itu
dengan tetap memperlakukan physical distancing. Tapi kalau kita lihat saat ini semua dibuka gitu tanpa batasan. Oke dengan protokol kesehatan, tapi harusnya dibatasi dulu. Kayak semacam misalnya Car Free Day itu seharusnya kan nggak perlu dibuka saat ini untuk zona risiko sedang, harusnya gitu ya. Tapi kita lihat saat ini masih banyak yang dibuka. Nah ini untuk zona risiko rendah. Apa implementasi aktivitas sesuai yang zonasi ini sudah disampaikan ke seluruh Satgas COVID kabupaten kota di Provinsi Jambi. Jadi sebetulnya mereka sudah memahami. Nah dari hasil survei kami memperlihatkan bahwa survei perubahan perilaku pencegahan ini relatif menurun pada awal pandemi sekitar bulan April ya. Ini kita lakukan. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah angka sebulan yang lalu pada bulan September ya. Terlihat bahwa semuanya menurun. Untuk perilaku pencegahan untuk COVID-19 semuanya menurun. CTPS-nya turun ya hampir 27%, HS-nya turun ya 30% hampir turun. Pada saat keluar pakai masker di awal pandemi itu 84,30%, kepatuhannya menjadi 74,3%, 10% turun gitu ya. Nah, karantina rumah itu sudah turun juga. Artinya orang sudah nggak stay at home, sudah mulai keluyuran. Itu turun drastis dari 67,2% mencapai saat ini 42,3%. Dan hal-hal yang lain, kecuali perilaku batuk atau bersin. Sekarang kita kan kalau lihat orang batuk atau orang bersin suka kaget gitu kan. Kita ini yang berubah menjadi lebih baik dari 73 atau 74% menjadi 98%. Nah ini kalau kita lihat ya, semua perilaku pencegahan turun kecuali hanya perilaku batuk bersin. Jadi apa ini artinya? Artinya bahwa masyarakat sudah kurang aware. Tidak lagi mewaspadai terkait dengan perilaku pencegahan yang harus dilakukan. Ini gambaran hasil survei kedisiplinan penggunaan masker di 5 kabupaten kota, termasuk kota Jambi. Dan semuanya tidak ada sampai 80%. Di kota Jambi sendiri itu hanya 79,8%. Itu yang paling tinggi tuh. Nah, yang paling rendah, Pak Zul, itu justru di Merangin. Kita lihat Merangin itu hanya 44%. Ini kondisi bulan September ya, bulan September. Nah, kalau kita lihat ini belum berlaku peraturan-peraturan wali kota atau peraturan-peraturan bupati yang mengharuskan mungkin menegakkan kedisiplinan masker untuk implementasi Impres nomor 6 2020 atau Pergub nomor 35 tahun 2020. Nah, sehingga ketika ini belum dilakukan waktu itu ya, gambarannya adalah seperti ini. Saya tidak tahu saat ini karena survei ini kan kondisi sebulan yang lalu. Nah, kalau kita lihat ketersediaan sarana CTPS dan hand sanitizer, kami melakukan survei ke 1.583 sarana publik di 11 kabupaten kota. Di sini kita lihat yang tertinggi memang ketersediaan sarana CTPS minimal ya, yaitu ada air mengalir dan sabunnya, itu di kota Jambi sebesar 84,9%, diikuti oleh Tanjung Jabung Barat 81,1%. Merangin sendiri justru terendah, hanya 34,3%. Jadi ini kondisi 1 bulan yang lalu. Mungkin bisa kita waspadai bagaimana sarana CTPS dan HS di sarana publik. Nah, kalau kita lihat di gambaran perkantoran sendiri, ini kita lihat perkantoran justru terendah di Kerinci hanya 58,6% ya, kemudian gambaran Merangin 68,6%, yang tertinggi di Batanghari 100%. Bahkan di kota sendiri 93,5% ini di sarana perkantoran. Dan kami mensurvei 456 kantor, terutama seluruh kantor pemerintahan dan juga kantor-kantor yang lain. 100% kantor pemerintahan kami lihat, dan kondisinya adalah seperti ini. Jadi, bagaimana perubahan perilaku masyarakat saat ini? Ini yang memperlihatkan bahwa kepedulian masyarakat itu semakin berkurang. Hampir semua perilaku pencegahan terhadap penularan COVID-19 itu semakin menjadi lebih jelek, kecuali perilaku saat batuk bersin. Nah, kita kurang aware, ya, kita tidak lagi melakukan dengan baik perilaku-perilaku pencegahan yang harusnya dilakukan. Sebetulnya ini sebabnya sejak wacana AKB itu diluncurkan gitu ya, kemudian masyarakat beranggapan sebagian besar pandemi ini sudah selesai. Dan karena mereka tidak tahu dari mana informasi jumlah kasus per update itu dilihat gitu ya, kebanyakan mereka menganggap bahwa kasus COVID itu sudah nggak ada lagi. Padahal kita semakin bertambah gitu ya. Jadi saya kira
Kalau kita lihat dari pola penularan yang terjadi di Provinsi Jambi, kebanyakan itu polanya adalah klaster. Tapi di Kota Jambi kita sudah ada pola penularan yang sifatnya adalah local transmission atau penularan di komunitas. Sehingga walaupun ini harus tetap dilakukan, tapi kita juga harus melakukan terkait dengan pengendalian ya untuk memperlambat penularan, mengurangi jumlah kasus dan mengakhiri wabah dilakukan dengan tetap ya melakukan eskalasi ke daerah yang baru terinfeksi. Ini sudah rasanya semua daerah sudah terinfeksi, tapi isolasi kasus, isolasi mandiri pada suspek, karantina wilayah ini perlu dilakukan dengan tetap melakukan physical distancing, melakukan perilaku pencegahan, tadi 4M1D kata Pak Jo, dan terutama pembatasan aktivitas luar rumah, tadi social distancing, dan tetap tadi active case finding. Jadi kontak tracing, active case finding, isolasi, monitoring, karantina itu harus dilakukan. Intensifkan hal ini, karena kita adalah pola kebanyakan adalah klaster. Nah, sehingga kita lihat bahwa disampaikan oleh Pak Julharman, kita perlu edukasi literasi benar, karena promosi pendidikan dan literasi kesehatan menjadi kunci. Ada 4 kelompok masyarakat, ya kita tahu ada 4 kelompok masyarakat, di mana kalau kita buat kuadran, dari yang sangat peduli menjadi yang tidak peduli, dari yang berpengetahuan tinggi sampai pengetahuan yang rendah, maka sebetulnya ada kelompok yang aman, yaitu kelompok yang sangat peduli dalam berpengetahuan tinggi. Kemudian ada kelompok yang panik, dia peduli tapi pengetahuannya rendah, jadi dia panik gitu ya. Kemudian ada yang berpengetahuan tinggi tapi dia tidak peduli, ini orang yang sok tahu, nganggap enteng kayak gitu ya. Dan ada kelompok yang tidak terjangkau sama sekali, yaitu kelompok yang tidak peduli dan pengetahuannya rendah. Nah, ini kan kita perlu strategi pendidikan atau edukasi, strategi literasi kesehatan berbeda-beda. Pada kelompok yang aman seperti apa, kelompok yang panik seperti apa, kelompok yang sok tahu seperti apa, dan kelompok yang tidak terjangkau seperti apa. Nah, ini yang mungkin harus kita kenali, supaya edukasi kita nyambung. Edukasi kita itu menunjukkan kebermanfaatan, menunjukkan semacam perubahan. Nah, ini sebetulnya sudah saya gambarkan pada saat kita melakukan diseminasi pada hasil kajian pertama, bahwa strategi pengendalian itu memang harus sinergi ya, ada leadership, public health authority itu, kemudian ada tracing, testing, treatment tadi, kemudian pengembangan sistem surveillance yang baik, jelas saat ini sudah mulai diupayakan, kemudian kerjasama multisektor, koordinasi, sinergi itu harus, dan kita lihat memang masih kurang koordinasi dan sinergi di antara Satgas COVID kabupaten kota. Kenapa? Karena mereka melakukan sendiri-sendiri. Setiap kabupaten kota itu tidak bersinergi, apalagi yang berbatasan itu harus sebetulnya. Jadi kalau bersinergi sebetulnya semuanya ketat, semua melakukan karantina dengan protokol yang bagus gitu ya, maka ini akan standar. Ini ada yang ketat, ada yang longgar, yang satu ketat, satu longgar ya habis gitu ya. Jadi tetap terjadi penularan baru. Kemudian yang terpenting itu regulasi dan pengawasan, edukasi dan literasi kesehatan, ini penting ya. Dan tambahannya adalah perlu adanya local wisdom dan local knowledge. Jadi di sini kebijakan lokal, kemudian terkait dengan apa yang pengetahuan publik yang sifatnya lokal, nah ini yang perlu kita eksplor, kita gali, seperti apa, kemudian kita cari potensialnya untuk mencegahnya. Jadi saya kira kalau kita ngomong COVID-19 potensi dan solusi, saya ngomongin ini gitu ya, bahwa strategi pengendalian itu harus komprehensif dengan melihat minimal 7 dari hal-hal yang sudah saya sebutkan ini. Jadi saya kira itu dari saya sebagai pemantik mungkin ya dari diskusi kita malam hari ini, karena sebetulnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh dua pembicara kita, terutama dari Pak Johansah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Kalsum, SKM, MKM, yang telah memaparkan begitu banyak data tentang COVID-19 yang terjadi di Provinsi Jambi. Dan terima kasih juga kepada pemateri lain yang sudah memaparkan ya sangat luar biasa ya. Dan tentunya beliau terlibat langsung kepada penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi ini. Kemudian langsung saja kepada sesi diskusi kita atau tanya jawab. Mungkin ada peserta yang mau bertanya, bisa langsung di chat atau via video. Ini sudah ada dari untuk
secara khusus kepada abang kita sekaligus moderator yang tertunda ya. Kemarin abang ini sempat seharusnya menjadi moderator pada saat ini, namun karena ada halangan lain, tentu kami menggantikannya. Kepada Abang Dan Nanda Pratama, kami persilakan untuk memberi tanggapan ataupun pertanyaan. Ya baik, terima kasih kepada moderator kita yang sempat memandu acara kita sampai waktu malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam dan terima kasih kepada Bang Johansah yang telah bergabung mempersamai forum diskusi Jambi. Ya mungkin sebelum ini 4 hari yang lalu ya, saya ketemu Bang Johansah makan gado-gado ya malam. Dan Kak Umi juga pernah bertemu sih waktu penandatanganan fakta integritas ya di Swiss. Di Bawaslu. Iya. Senior kami Bang Zulharman yang masih setia untuk edukasi gerakan-gerakan pengentasan COVID di Provinsi Jambi ya. Sebelumnya kami beritahukan bahwa forum diskusi Jambi ini untuk acaranya rutin 1 bulan, biasanya 2 kali melaksanakan diskusi. Yang sebelum-sebelum ini kalau seputaran COVID, mungkin Bang Johansah dan Kak Umi juga pernah bergabung ya. Untuk acara sebelum ini ada COVID terhadap dampak ekonomi, yang kemarin diisi oleh dari MUI Pusat dan juga Doktor Pasca Sarjana dari Unja. Selanjutnya dampak ekonomi terhadap politik juga ada. Dan pada sampai malam hari ini potensi ya dan solusi COVID di Provinsi Jambi itu seperti apa. Baik, langsung saja saya mungkin lebih tepatnya ke Bang Johan selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi Jambi ya untuk pengentasan COVID ya biasanya yang sudah terrealisasi pada hari ini sifatnya itu kan dihilirisasi atau yang telah terjadi baru diobati seperti itu. Ya mungkin kita melihat fenomena-fenomena di negara lain atau di Jepang segala macam itu kan adanya stimulus terhadap vitamin segala hal-hal yang buat kekebalan tubuh dari individu untuk terhindar dari COVID itu tersendiri. Jadi pada hari ini pemerintah Provinsi Jambi apakah sudah ada ya program untuk setelahnya itu yang bersifatnya hulu atau jangan sampai orang terkena seperti itu. Jangan sifatnya kan kalau yang terlihat atau yang paling sering didengar itu pengentasan ketika yang sudah kena, tapi yang sebelum kena itu seperti apa? Mungkin Bang Johan bisa memaparkan apa hal-hal yang telah dilaksanakan atau dibuat pemerintah, program-program yang ada untuk pengentasan COVID di Provinsi Jambi. Baik, itu saja. Terima kasih pada moderator. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dan Nanda Pratama yang telah memberi tanggapan dan sekaligus pertanyaan kepada Bapak Johansah selaku gugus tugas COVID Provinsi Jambi. Pada Bapak Johansah dengan terhormat saya persilakan untuk langsung menanggapi. Baik, terima kasih Dindo Nanda. Ya Pak. Ya, baik, dapat kami sampaikan memang semenjak kejadian COVID ini tentunya kita pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota itu bersinergi dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan terhadap pasien-pasien COVID yang memang terkonfirmasi maupun yang tidak akan mereka belum dinyatakan terkonfirmasi. Memang untuk penanganan di Provinsi Jambi maupun kabupaten kota, saya pikir memang untuk saat ini kita masih fokus terhadap penanganan pasien yang memang sudah dinyatakan positif, baik itu dalam status OTG maupun dalam kondisi sedang maupun berat kondisi COVID-nya, konfirmasi positif tersebut, pasien tersebut. Nah, untuk masyarakat yang belum terkena COVID ini, tentunya kita kan harus menyampaikan melalui himbauan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan hidup sehat, untuk makan makanan yang sehat, kemudian makan yang
disarankan oleh dokter atau gugus tugas yang ada di kabupaten kota. Memang dengan keterbatasan dana kita saat ini, yang kita lihat bahwa memang untuk penanganan COVID ini memang khusus untuk penanganan pasien yang belum terdampak, itu pemberian vitamin dan sebagainya, memang saat ini kita masih dalam rangka untuk menyampaikan edukasi saja seperti itu. Dan memang ke depan memang hal ini juga perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana langkah pemerintah daerah maupun pusat maupun kabupaten kota? Tentunya ada langkah yang kita lakukan. Selain edukasi yang kita lakukan, ini dalam aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi yang kita lakukan tentunya kegiatan-kegiatan pemerintah yang di daerah tentunya ini juga kita lakukan dengan padat karya. Dengan padat karya itu memang bisa mengikutkan masyarakat untuk bekerja. Dengan bekerja mereka mendapat pendapatan, tentunya mereka juga bisa memanfaatkan pendapatan mereka untuk membeli makanan yang bergizi, membelikan vitamin dan untuk kesehatan dan terus menjaga protokol kesehatan seperti itu. Kemudian juga kita di pemerintah pusat ada program yang saat ini mulai COVID itu ada Desa Siaga COVID. Nah, Desa Siaga COVID ini itu anggaran dana desa itu bisa untuk digunakan untuk penanganan pasien yang memang terkonfirmasi COVID maupun bukan. Artinya suatu desa dengan anggaran dana desa kemudian disetujui oleh Badan Perwakilan Desa BPD atau BUMDes, mereka bisa membeli untuk salah satu contoh untuk penanganan pasien belum terkonfirmasi, memberikan vitamin kepada seluruh masyarakat yang ada di desa. Kita tahu kita hampir ada 1.000 lebih desa di Provinsi Jambi ini, dengan dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk salah satunya upaya untuk peningkatan kesehatan keluarga secara pribadi di desanya masing-masing. Itulah upaya instrumen yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah provinsi tentunya kita dampak ekonomi ini tentunya kita sudah mengontorkan program jaring pengaman sosial, hampir 30.000 keluarga penerima manfaat untuk menerima itu. Nah, kita anggarkan dana itu, satu penerima manfaat itu adalah 600.000. Nah, 300.000 itu dalam bentuk sembako dan 300.000 itu uang cash. Nah, dengan dana uang cash itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk membeli vitamin, untuk membeli makanan yang sehat, untuk sesuai dengan apa yang disampaikan dokter kita di Puskesmas. Nah, itu program-program yang kita lakukan. Itu 3 bulan pertama sudah kita lakukan. Untuk 3 bulan terakhir, mulai Oktober, November, Desember, kita akan mengucurkan kembali bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat se-Provinsi Jambi. Tentunya orang-orang penerima ini tentu adalah berdasarkan SK Bupati maupun Wali Kota. Dan ini kita harapkan orang-orang penerima dana ini juga orang-orang yang sangat membutuhkan. Tentunya orang-orang yang tidak mampu. Seperti itu. Dan secara total keseluruhan, se-Provinsi Jambi ini dana yang akan kita gelontorkan itu sekitar 27 miliar. Itu diterima oleh 30.000 keluarga manfaat se-Provinsi Jambi. Itu terbagi dalam berapa ribu yang nanti itu berdasarkan SK Bupati. Inilah upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam pemerintah pusat dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan atau pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Demikian Dindo Nanda, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bang. Izin Pak Moderator mau nambahin. Ya, lanjut dulu Kak. Ya, tim pakarnya. Karena promotif preventif itu bidang saya public health. Cocok tuh. Ya, jadi sebetulnya gini, kalau yang dikatakan Pak Johansa tadi bahwa kita hanya berpedoman atau berpaku kepada hilirisasi atau pada proses kuratif dan rehabilitatif, sebetulnya sepenuhnya tidak juga gitu.
memang porsinya mungkin saat ini di 60% 40% ya, jadi 60% kuratif dan kemudian saat ini 40%-nya adalah promotif dan preventif. Cuma bentuknya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Johansa, kita melakukan edukasi, kita melakukan literasi, kita mengamankan tadi jaring pengaman sosial, kita membuat padat karya gitu ya, supaya mereka bisa bekerja dalam kondisi saat ini dan kemudian bisa improve atau meningkatkan pendapatan dan kemudian imbasnya adalah membeli makanan yang bergizi gitu ya. Sebetulnya peningkatan imunitas itu tidak harus dengan mengkonsumsi multivitamin. Asal mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ya, maka itu sudah cukup. Dengan istirahat, pola istirahat yang baik, minum air putih yang banyak misalnya. Nah itu sebetulnya sudah cukup untuk meningkatkan imunitas. Jadi kita sendiri memiliki kekayaan lokal, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kayak Pak Julharman di Merangin itu kan menggunakan terapi sungkai. Saat ini saya kurang sehat Pak Jul, saya lagi mengkonsumsi sungkai. Ini saya sungkai tadi dikasih oleh Bumi. saya. Boleh ini? Boleh ini Pak Julharman, saya orang Merangin, tidak pernah dikirim oleh Bapak. Nah, saya dikirim sama mahasiswa saya Pak tadi. Anggap saya sehat terus ya. Jadi ini 9 lembar daun sungkai yang sedang direbus dengan 3 gelas air menjadi 2 gelas air. Kalau mau enak tambahin madu. Jadi ini dikonsumsi. Ini kan murah meriah di Kebonado. Iya. Ngapain beli multivitamin segala macam, lokal spesifik itu yang diutamakan dan terbukti loh itu. Hasil penelitian dosen kami ya dari rekan saya di farmasi itu sudah membuktikan ketika dibandingkan dengan Stimunu misalnya gitu. Ini saya nggak boleh nyebut merek ya. Dibandingkan dengan yang sudah dijual di pasaran itu ini lebih baik untuk meningkatkan imunitas. Imun modulator istilahnya kayak gitu. Jadi ini sudah terbukti, tinggal dirilis saja lagi hasil penelitiannya dan ini masih terus diteruskan dan terbukti kok secara empiris sudah dibuktikan oleh teman-teman ya dan secara praktek itu sudah dipraktekkan oleh kawan-kawan yang di Merangin dan terbukti 3 minggu selesai nih karena menurut Ibu Bupati dikasih pagi sama sore rebusan daun sungkai ini kemudian ditambahin madu cepat sembuh dan memang benar gitu. Jadi Dinda Nanda artinya kita nggak usah bandingkan dengan orang Jerman atau orang mana, kita pernah memang berdiskusi ya dengan beberapa teman yang di luar negeri itu mereka memang supportnya begitu, duitnya banyak, duit kita terbatas. Apa yang kita punya saat ini itu yang kita manfaatkan. Itu tambahan dari saya, makasih. Di Jepang nggak punya daun yang itu, Kak? Itu. Padahal ini murah nih, ini murah. Bang Jo mau ada Bang Jo? Lagi hangat nih Bang Jo. Oh iya, kirim. Kirim pakai Gojek. Serius. Kirimlah Sherlock, nanti tak kirim. Padahal pertama kali itu kita saya kan kirim daunnya biar ngerebus sendiri ya. Dindo Nanda, Pak Jul, pertama kali ini kan memang instruksinya dari Pak Doni Munardo. Saya sampaikan ke Pak Bupati Merangin saat itu belum cuti kan. Cuma sampai saat ini saya menyampaikan ke beliau, saya belum pernah dikirim. Nanti saya kirim daunnya Bang Jo. Bupati juga nih Bang Jul. Saya pindah kabupaten Belah. Sherlock tak kirim nanti Pak. Masih banyak tuh. Iya, oke lah. Oke. Nanti kalau ke Lamongan kering dia Bang. Saya dikasih banyak tadi. Ya. Baru dari kebun ya. Ya. Nampaknya Bang Johan ini perlu membuat tim khusus ini untuk nyari daun yang itu Bang buat didistribusikan ke daerah-daerah lain nih kayaknya nih. Dan liburan panjang ini rencana kita mau bisnis itu Dindo. Bisnis itu, tapi bisnis gratis kita berikan di kebun saya di salah satu yang paling ujung desa Perentak itu kan pagar untuk pagar tanaman itu. Pagar untuk kebun-kebun itu kan daun sungkai semua. Karena kayunya keras gitu kan. Ini perlu di bumi kita lakukan gerakan menyampaikan gratis kepada masyarakat. Iya, betul. Nanamnya kayaknya nggak susah juga sih, Bang. Dan dia kan pohon keras itu bisa lama. Bisa bertahun-tahun gitu kan, umurnya panjang. Oke. Itu aja sih yang kayaknya tambahan saya. Silakan, moderator. Baik. Dari Izin tadi moderator, saya mau pamit karena masih ada kegiatan lainnya.
Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang. Dindo, Nanda, moderator, Bu Umi. Terima kasih, Bang. Ini abang saya nih, Bang Jul ya. Ya Bang, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Dindo, Saya undur Pak. diri. Assalamualaikum Dindo, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada pertanyaan dari masuk, sudah lumayan banyak, dan mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan, yang satu pertanyaan saja untuk bagaimana efektivitas. Nah, ini pertanyaannya ditujukan kepada Bang Zulharman, selaku yang menangani COVID, ya, yang ikut terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas penerapan protokol kesehatan terhadap penularan COVID-19, mengingat masyarakat telah melakukan kegiatan seperti biasa yang dilakukan dengan menggunakan masker, apakah hal itu efektif? Jadi pertanyaannya, efektifkah penggunaan protokol kesehatan dalam masyarakat yang telah berkumpul seperti itu? Mungkin bisa Abang beri penjelasan. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini Ibu Umi udah lebih mengetahui tentang seperti ini. Mungkin saya akan coba menjawab tentang efektivitasnya menggunakan protokol kesehatan. Nah, yang perlu diingat, protokol kesehatan itu bukan hanya satu. Yang namanya protokol itu mempunyai beberapa. Jadi kalau kita hanya menggunakan masker, akan tapi kita tetap bersalaman, bersentuhan, habis itu tata cara batuknya yang tidak bagus, terus berdekatan, tidak menjaga jarak seperti itu, dan tidak mencuci tangan, itu sama saja bohong kalau kita hanya menggunakan masker. Nah, yang terbaik itu, yang kalau protokol itu yang tadi disebutkan oleh Abang Pak Jo tadi, terus juga Ibu Umi telah menyampaikan juga bagaimana protokol itu mencuci tangan, habis itu memakai masker, habis itu menjaga jarak, dan berdoa, kata Bang Jo tadi, itu sangat perlu sekali. Nah, kalau misalnya 3 itu kita jaga dan kita patuhi, dan memang benar-benar kita lakukan sesuai, cuci tangannya juga kita lakukan sesuai. Jadi jangan hanya mencelup aja habis itu selesai gitu kan. Akan tapi kita cuci tangan menggunakan air bersih, terus juga harus menggunakan sabun segala macamnya itu. Dan maskernya, untuk informasinya, kalau maskernya itu kita dan lawan bicara kita juga menggunakan masker. Jadi dua-duanya menggunakan masker serta berjaga jaraknya itu. Maskernya juga sebenarnya yang direkomendasikan itu adalah masker-masker yang benar-benar dapat mencegah droplet atau virusnya keluar dari mulut kita menuju orang lain. Mungkin itu. Kalau efektivitas kita menjaga protokol kesehatan itu insya Allah bisa. Dan seperti yang dikatakan tadi, Bupati Merangin Pak Haris ya, itu memang benar-benar konsen terhadap COVID-19 ini, untuk bagaimana sih sebenarnya setelah dia sudah masuk Bu Umi, dia udah ke pasar, udah segala macam untuk langsung mengedukasi ke masyarakat ya. Yang namanya masyarakat juga ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Insya Allah dari Kabupaten Merangin ini selalu berjuang lah untuk mengedukasi masyarakat. Dan pada saat ini saya melihat sudah banyak penambahan untuk cuci tangan di setiap kantor, setiap ini sudah banyak sekali penambahan. Masker itu sudah banyak yang mengingatkan, dan masyarakat saling mengingatkan untuk menggunakan masker pada saat sekarang ini. Dan kalau efektivitas kita menggunakan itu, insya Allah kita beraktivitas. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dengan Ibu Umi. Silakan Bu. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi dari hasil penelitian untuk penggunaan masker, itu kalau misalnya sama dua-duanya, saya dan kamu misalnya nggak pakai masker, misalnya gitu ya, ada lawan kita nggak pakai masker, itu tingkat penularan 100%. Tapi kalau salah satu pakai, salah satu enggak, tingkat penularan menurun jadi 70%. Kalau yang
salah satu, kalau dua-duanya pakai, itu tingkat penularan menurun sampai ke 1,5%. Jadi 98,5% ya aman. Kalau dua-duanya pakai. Ini hasil penelitian. Jadi, apakah efektif? Of course, karena itu hasil pembelajaran dari ini, kita punya penyebabnya SARS-CoV-1, yaitu pandemi MERS, tapi nggak di sini. Nah, pembelajaran dari MERS itulah yang digunakan kemarin protokol-protokol oleh WHO diterapkanlah untuk SARS-CoV-2 ini. Karena virusnya lebih ini lagi, namanya juga adiknya kan, berarti lebih milenial. Kalau kemarin SARS-CoV-2 itu mungkin dia hanya bisa menginfeksi dan kemudian langsung bisa di cut ya di daerah Timur Tengah sana, ternyata adiknya lebih mendunia gitu ya, SARS-CoV-2 ini. Karena dia mungkin sudah bermutasi. Dan itu sudah terbukti dari hasil-hasil kajian dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penanganan pandemi MERS di Timur Tengah. Jadi jangan nggak pakai masker. Plus, tadi ya, plusnya adalah tadi jauhi kerumunan dong. Stay at home, kalau nggak penting banget jangan kemana-mana gitu ya. Terus jaga jarak itu kalau kita harus keluar. Kalau terpaksa kita harus keluar, jaga jarak, physical distancing. Jadi, kemudian tadi tetap cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena entry point dari penyakit-penyakit menular itu kebanyakan dimulai dari tangan. Tangan pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, itu merupakan penetrasi langsung virus masuk. Ya, itu point entry. Sehingga sering cuci tangan. Ini yang menjadi kunci. Jadi CTPS, kombinasinya ya, tadi kombinasi untuk pencegahan yang langsung penularan, itu masker, jaga jarak, social distancing, untuk tambahannya cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Kalau nggak ada, sementara pakai HS. Tapi HS paling maksimal 5 kali, tapi cuci tangan lagi. Karena dia cuma mati di sini numpuk. Jadi harus dicuci. 5 kali HS, cuci tangan pakai sabun. Lebih bagus cuci tangan pakai sabun. Jangan kebanyakan pakai HS, mentang-mentang lebih praktis gitu ya. Jadi itu mungkin tambahan saya, Pak Jul, Harman. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Umi telah menjelaskan dengan detail ya tentang COVID-19 yang terjadi. Kemudian mengingat waktu tidak terasa kita telah berdiskusi dengan cukup intensif, hangat dan baik selama 2 jam berlalu. Berikut kami mohon kesediaan Ibu Dr. Umi untuk melakukan memberikan statement tentang penanganan COVID dan solusi di Provinsi Jambi. Kepada sebetulnya potensi untuk penanganan COVID-19 di provinsi cukup besar, provinsi Jambi cukup besar ya, karena masyarakat provinsi itu cenderung lebih patuh, asal gitu ya, asal memang ada pengawasan yang cukup ketat. Jadi regulasi saat ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2020 ya, kemudian diturunkan pada Pergub nomor 35. Setiap kabupaten kota itu diharuskan membuat peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Di Tanjung Jabung Timur atau Barat saya lupa, bahkan sudah punya perda terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada AKB untuk COVID yang aman. Nah, sehingga yang paling penting sebetulnya mengiringi dengan edukasi literasi yang tidak henti-hentinya. Karena memang tadi kan saya bilang ada 4 kelompok masyarakat yang harus didekati dengan pola-pola pendekatan yang berbeda-beda. Sehingga tetap tadi, itu sebetulnya jadwalnya Satgas COVID Provinsi Jambi ya, 4M 1D. Penerapan 4M 1D. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau HS, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan itu maksudnya ya kalau bisa ya social distancing, jangan sering-sering keluar gitu ya. Jauhi kerumunan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan tambahin dengan doa memang.
karena itu yang sangat efektif. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir. Tapi tidak bisa berakhir tanpa adanya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat untuk mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan, terutama yang 4M, 1D itu tadi. Jadi nggak bisa tuh kalau nggak ada partisipasi masyarakat. Jadi ayo semua kita bagian dari masyarakat mengedukasi diri kita sendiri, kemudian menjadi panutan, memberikan pemahaman ini kepada kawan-kawan kita, tetangga kita, lingkungan kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Itu kira-kira closing statement dari saya. Terima kasih. Moderator, saya kembalikan. Terima kasih banyak atas closing statement yang telah Ibu Dr. Umi Kalsum berikan. Kemudian terima kasih banyak saya ucapkan juga kepada Bang Dr. Zulharman dan Pak Johan yang telah meninggalkan ini ruang diskusi kita, dan Ibu Dr. Umi Kalsum. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi di forum diskusi Jambi. Baiklah, untuk diinformasikan kepada peserta, untuk sertifikat akan dikirim link sertifikat pada IG forum diskusi Jambi. Jadi silakan di-follow IG-nya dan dilihat di sana akan di-share linknya. Kemudian untuk penutup, kami persilakan kepada Abangda Nanda Pratama untuk menutup acara pada malam hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang sebelumnya ya, saya sebagai moderator yang tertunda pada acara kita pada malam hari ini. Ya, sebenarnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Umi untuk selanjutnya. Semoga tetap membersamai forum diskusi Jambi, dikarenakan di forum ini lagi-lagi kami ulangi bahwa acara secara edukasi forum diskusi Jambi selalu membuka ruang untuk diskusi bagi seluruh peserta-peserta, dan kami lihat ya biasanya peserta terdiri dari berbagai kabupaten kota ya di Provinsi Jambi. Tadi ada dari Merangin dan juga Bang Zul bawa pasukan juga tadi dari Merangin. Terima kasih. Semoga kedepannya masih sama-sama berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memberikan aspirasi untuk anak muda terkhususnya ya yang biasa yang mengikuti terbanyak dari FDJ ini. Dan semoga peserta untuk jangan putus kepada peserta yang hadir pada malam ini informasi-informasi, karena sudah begitu lengkap dari Kak Umi memberikan, Bang Zul dan juga Bang Johan tadi. Mungkin Kak Umi sedikit ada yang bisa di-share boleh, nanti ada materinya biar kita bantu bagi-bagikan kepada rekan-rekan peserta yang sempat menghadiri acara kita pada malam ini. Mungkin itu saja dari saya. Tentunya kami ulangi terima kasih seluruh rekan-rekan yang masih setia membersamai acara kita pada malam hari ini, dan mungkin di bulan depan lagi kita tetap melaksanakan diskusi dengan tema yang berbeda seputar isu-isu terkini di Provinsi Jambi terutama. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan bila sabil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Dan baik, saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Sekian. Billahi bisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.